Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Yang kedua ada asumsi hierarkis. Asumsi hierarkis itu apa? Hierarkis itu kan berjenjang. Artinya apa? Suatu anggapan bahwa norma itu berjenjang. Dari norma yang paling bawah hingga norma yang paling atas. Ada jenjang norma-norma. Norma itu lahir tidak, artinya tidak secara langsung. Ada norma yang memayungi itu. Ini dari kita lihat apa? Dari atas ke bawah ya. Pak, norma yang paling atas itu disebut basic values atau al-qiyam al-asasiyah. Misalnya norma teologis, norma yuristik, kemudian norma etik. Misalnya apa? Tauhid, keadilan, persamaan, kebebasan dan sebagainya. Itu yang disebut apa? Basic values. Al-qiyam al-asasiyah itu diambil dari teks Al-Qur'an dan As-Sunnah itu. Nanti ada tadi persamaan, kebebasan dan sebagainya ya. Kemudian setelah itu ada general principles atau al-usul al-kuliyah, yaitu deduksi dari prinsip dasar dan abstraksi dari norma-norma konkret. Artinya dari basic values itu dimunculkan sebuah kaidah yang lebih umum. Biasanya dalam fikih melahirkan qawaid fikih, kaidah-kaidah fikih. Baru lahir konkret law atau al-ahkam al-far'iyah, hukum-hukum cabang. Misalnya kualifikasi dan kategorisasi suatu hukum, misalnya ini halal, ini haram, atau ini wajib, ini sunnah, ini mubah, ini makruh, dan seterusnya. Gitu. Artinya hukum itu tidak langsung ini halal, ini haram, atau ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh, ini mubah. Tidak. Tetapi ada norma yang di atasnya, baru muncul sebuah hukum. Gitu. Nah, contohnya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ini contoh dalam konteks ibadah ya. Bagaimana Muhammadiyah mengaplikasikan teori jenjang norma. Misalnya, dalam konteks hukum puasa sunnah bagi pasutri. Dalam fikih klasik, wanita itu tidak boleh berpuasa kecuali minta izin suami kan. Gitu. Kecuali apa? Minta izin suami gitu. Itu dalam fikih apa? Fikih klasik gitu. Nah, padahal secara biologis suami dan istri itu bisa jadi istri yang pingin gitu. Kalau misalnya hanya istri yang minta, berarti seolah-olah Islam menampilkan ketidakadilan. Karena apa? La yahilu limra'atin antasuma wa zawjuha hadirun illa bi'nih itu. Tidak halal bagi seorang wanita berpuasa sedangkan suaminya itu ada kecuali minta izinnya. Tapi dalam pandangan Muhammadiyah itu hadis-hadis yang bicara itu dikaji ya. Nanti ada hadis Sofwan ibn Mu'attal itu, yang mana istrinya itu komplain pada Nabi gitu. Di dalam hadis itu intinya apa? Ketika istrinya Sofwan ibn Mu'attal itu puasa, maka dipukul oleh Sofwan ibn Mu'attal. Itu nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat di APT jilid 3 ya, di bab Shaum Tatawwu. Nah, ketika diklarifikasi oleh Nabi, kenapa Sofwan ibn Mu'attal itu memukul istrinya ketika berpuasa? Gitu. Ternyata jawabannya, ya Rasulullah, ana rajulun sabun, ya Rasulullah, saya ini masih muda, fala asbir, maka saya tidak sabar. Gitu. Itu artinya nilai-nilai dasarnya. Kenapa kok ketika puasa sunnah itu pasutri, tidak hanya istri yang meminta izin pada suami, tapi misalnya kalau suami mau puasa sunnah harus minta izin juga pada istri gitu. Karena di situ nilai dasarnya apa? Musyawarah atau musawah atau equality, persamaan. Kemudian kaidah umumnya an-nisa syaqaiqur rijal, yaitu wanita itu saudaranya laki-laki, sehingga muncul hukum konkret pasutri bermusyawarah, tidak hanya istri yang meminta izin suami. Okay. Kalau di kitab fikih klasik, seorang istri mau puasa itu wajib izin pada suami. Memang hadisnya semacam itu ya. La yahillu limra'atin an tasuma wa zawjiha hadirun illa
Bi'nih, nggak halal bagi seorang wanita puasa suaminya ada kecuali tanpa izinnya. Sehingga lahir rumusan fikih klasik termasuk di kitab Fathul Mu'in mazhab Syafi'i, dan ini hampir di semua mazhab Pak, bilang kalau wanita mau puasa harus izin pada suami, termasuk puasa qadha. Puasa qadha itu wajib, tapi masalahnya wajib muasa. Wajib muasa itu sepanjang tahun, kecuali kalau dia sudah di bulan Sya'ban, gitu. Sudah di bulan Sya'ban mau jelang Ramadan yang baru, itu nggak izin suami nggak apa-apa. Tapi kalau kita lihat pemahaman fikih klasik ini kan menjadikan wanita itu objek, Pak. Semuanya harus ditundukkan pada laki-laki. Pemahaman fikih modern ada kesetaraan laki-laki dan perempuan. Meskipun ini tidak pandangan ini tidak bisa diterima secara mutlak ya, sebagaimana gerakan feminisme itu. Tapi Muhammadiyah itu sebenarnya melakukan tajdid. Pemahamannya boleh pemahaman kontekstual, mengikuti logika berpikir modern, tetapi tidak boleh menyimpang dari nas. Itu tajdid yang dilakukan Muhammadiyah. Sehingga majelis tarjih ketika mengkaji yang minta izin itu apakah istri, kan jawabannya majelis tarjih apa? Tidak dilakukan musyawarah. Kalau musyawarah berarti melibatkan dua pihak. Nah, bagaimana kok bisa melahirkan pemahaman semacam ini? Beda dengan fikih klasik yang dibebankan hanya pada seorang istri. Ya, dulu pernah kita kaji ya, menggunakan metode yang pertama, metode asumsi integralistik, melihat sebuah hadis itu secara integral dan tematis atau istiqra' maknawi. Ini yang digunakan oleh Al-Imam Syatibi dalam Al-Muwafaqat. Dikaji dulu. Dan fikih klasik itu kan hanya melihat satu dalil, mengabaikan dalil yang lain. Misalnya Amr ibn As itu seorang laki-laki yang sangat soleh, terlalu soleh, dia puasa tiap hari. Nabi bilang, wa inna li zaujika alaika haqqan, istrimu juga punya hak. Ini yang diabaikan oleh kitab fikih klasik gitu. Yang kedua, asumsi hierarki norma. Kalau norma itu berjenjang dari basic values, nilai-nilai dasar, ada musyawarah, ada persamaan tadi antara laki-laki dan perempuan. Kemudian asas-asas umum, yaitu rumusan fikih secara umum. Kalau wanita itu syaqaiqu rijal, wanita itu saudara sekandungnya laki-laki, sehingga dalam fikih itu hukum yang berlaku untuk laki-laki juga berlaku untuk wanita, kecuali ada dalil yang betul-betul kuat bisa mengecualikan. Sehingga kalau di kitab Shalah HPT, tata cara sholat laki-laki sama dengan tata cara sholat perempuan. Meskipun dalam mazhab Syafi'i dibedakan, terutama dalam waktu rukuk dan sujud. Tapi hadisnya ternyata mursal, lemah, sehingga sama majelis tarjih tidak diterima. Dari basic values, nilai-nilai dasar tadi, musyawarah, persamaan, equality, diambil kaidah umum tadi, an-nisa'u syaqaiqu rijal, baru dimunculkan hukum konkret atau konkret law atau ahkam far'iyah, sehingga menghasilkan kesimpulan kalau seseorang atau pasutri ya, pasangan suami istri mau puasa itu melakukan musyawarah, artinya kedua belah pihak yang terlibat, tidak hanya seorang istri saja. Kalau pemahaman Muhammadiyah semacam itu. Mungkin demikian kajian kita.